Hai, kenalin, nama aku Muhammad Ridho. Aku dari Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Sebelumnya di video ini aku pengen bahas satu hal yang berkaitan tentang hukum. Tungguin ya. Kita ketemu lagi. Nah, aku pengen bilang, kalau kita bicara tentang suatu negara, maka erat kaitannya dengan kalimat hukum, terkhusus kita yang tinggal di Indonesia. Maka kalau berbicara tentang hukum, itu adalah hal yang lumrah. Kemudian kalian tahu nggak, hukum itu punya berapa makna? Makna hukum yang pertama itu adalah written law, artinya adalah hukum yang tertulis. Dan makna yang kedua adalah unwritten law, hukum yang tidak tertulis. Nah, masuk kepada unwritten law. Unwritten law ini adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, kemudian jangan pernah kita beranggapan, kita mengambil pendapat bahwasannya keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat itu untuk menjatuhkan pidana. Kalian juga harus paham dan tahu bahwasannya keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat juga untuk membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana. Itu sebabnya keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat ada di dalam pedoman pemidanaan yang akan dipegang sebagai guidance oleh para hakim. Apakah perbuatan dia itu bertentangan atau tidak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun dia memenuhi unsur DP. Tapi kalau dianggap tidak bertentangan dengan keadilan dan kepatutan masyarakat, ini namanya asas keseimbangan. Keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat itu tidak hanya mempidana. Nah, kemudian bentuk-bentuk utama hukum tertulis. Hukum tertulis itu dapat berbentuk berbagai macam, tergantung pada negara dan sistem hukumnya. Yang pertama itu konstitusi, atau biasa disebut undang-undang dasar. Ini biasanya merupakan hukum tertinggi di suatu negara. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan dan mendefinisikan hak-hak fundamental rakyat. Kemudian yang kedua, perundang-undangan. Ini adalah hukum yang secara formal disahkan oleh badan legislatif seperti parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perundang-undangan itu mencakup berbagai topik, mulai